pengertian pemerintah dan pemerintahan. Menurut CST Council tahun 2003, pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi, sedangkan pemerintah merupakan fungsi dari pemerintahan. Menurut Victor Sitomorang, secara etimologis pemerintah dan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara atau badan tertinggi untuk memerintahkan suatu negara tersebut. Kedua, pemerintah dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang karena subjek mendapatkan akhiran an, artinya pemerintah sebagai subjek yang melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas disebut pemerintahan. Menurut Ermaya Suradinata tahun 1998 mendefinisikan pemerintah secara lebih sederhana dengan sebagai berikut. Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, kekuasaan diperlukan untuk menggerakkan berbagai aktivitas pemerintah, baik secara luas yang meliputi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan secara sempit yang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Hal tersebut ditegaskan oleh Mariun pada tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan dibagi ke dalam arti luas maupun arti sempit, yaitu 1. Pemerintah dalam arti luas menunjukkan kepada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas dan kekuasaan negara atau pemerintah dalam arti luas. Yang kedua, pemerintah dalam arti luas yaitu segala aktivitas tugas atau kewenangan negara. Dalam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan pemerintahan itu berbeda. Pemerintah merupakan alat yang memerintah atau berkuasa untuk memerintah, sedangkan pemerintahan lebih mengacu pada perbuatan yang memerintah. B. Terbentuknya pemerintah dan pemerintahan. Kepala identik dengan pemerintahan, namun fungsi kepala dalam arti sosial mungkin terbentuk menurut tradisi, pemilihan atau rekrutmen dan kesepakatan atau kontrak sosial. Melalui cara tersebut, seseorang dapat menjadi kepala dalam suatu lembaga dalam mengendalikan sebuah masyarakat. Dalam hal ini, lembaga tersebut dinamakan pemerintah atau pemerintahan. Melalui teori living organism menganggap negara sebagai suatu given, di mana negara dianggap sebagai organisasi hidup yang kepalanya adalah pemerintah dan anggotanya adalah rakyat. Kegiatan pemerintahan itulah disebut pemerintahan. Sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan disebut pemerintah. Menurut Talizudu, Ndraha mengatakan bahwa 1. Pemerintah dapat dianggap sebagai sesuatu yang given, ditakdirkan ada di mana-mana. 2. Pemerintah terbentuk secara evolusioner sebagai produk penyesuaian diri manusia dengan perubahan lingkungan hidupnya agar tetap survive atau bertahan. 3. Pemerintah terbentuk melalui revolusi, penaklukan atau pernyataan. Yang keempat, pemerintah dapat juga dianggap sebagai produk yang sengaja dibentuk berdasarkan waktu. C. Tugas pemerintah. Riyash Rashid 1996 mengemukakan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang wajar. Secara umum, tugas-tugas pokok pemerintah menurut Riyash Rashid 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin keamanan negara dan dari segala kemungkinan serangan luar maupun dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan. Yang kedua, memelihara tata tertib, menjamin perubahan dalam masyarakat terjadi secara damai. 3. Menjamin diterapkan perlakuan yang adil kepada setiap warga negara. 4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang pemerintah. 5. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 6. Menegakkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan pihak masyarakat. Dan yang ketujuh, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peran dan fungsi pemerintahan. Menurut Bintaro Djoko Atmiljojo, bahwa peran pemerintahan terutama ditujukan dalam dua bidang, yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri. Mengenai cara pelaksanaan peran pemerintahan tersebut, Awaludin Jamin mengungkapkan bahwa terdapat klasifikasi cara pelaksanaannya, yaitu 1. Fungsi pengaturan. Produknya berupa berbagai peraturan yang terbagi atas penentuan kebijakan,
pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perjanjian, serta pengawasan. 2. Pemilikan sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraan dapat dilakukan sendiri atau swasta. Menurut Rashid, mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Wewenang pemerintahan. Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Menurut Max Weber, ada 3 macam tipe ideal wewenang, yaitu 1. Wewenang tradisional, yaitu wewenang yang dimiliki seseorang karena diperolehnya secara tradisional. Contohnya, wewenang yang dimiliki seorang raja atau ratu yang diturunkan turun-temurun. 2. Wewenang karismatik, yaitu wewenang yang dimiliki seseorang karena orang tersebut memiliki karisma. Biasanya diperoleh secara supranatural. Contohnya, seorang kiai, pemuka agama, tokoh masyarakat, yang dia akan jadi pemimpin dan apa yang dikatakan dan dilakukannya selalu diikuti oleh pengikutnya. 3. Wewenang legal rasional, yaitu berdasarkan pada kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Kewajiban pemerintahan. Dalam hubungan pemerintahan, hak pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Hubungan itu lahir sebagai akibat konsensus, kesepakatan, atau perjanjian. Dalam konteks pemerintahan berkewajiban melayani masyarakat atau layanan sipil karena statusnya sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan yang nyata dan langsung. Ada 3 sumber kewajiban, yaitu janji, status, dan perintah. Pemerintahan dapat dikatakan legitimate apabila pemerintahan itu mampu membuktikan janjinya melalui pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh yang diperintah pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, setiap pelaku pemerintahan bukanlah pemangkuan tugas tertentu melalui sowan cium tangan dan pesta kemenangan mendapat jabatan, tetapi apa yang terjadi pada akhir masa jabatan atau akhir hayat melalui evaluasi masyarakat. G. Tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai terpenting yang dapat menghubungkan perintah, janji, dan status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Menurut Taliziruhun Raha, ada 2 sumber utama teoretik tentang tanggung jawab, yaitu di sektor publik dan sektor swasta privat. Mengenai tanggung jawab di sektor publik, sebagaimana dikutip oleh Taliziruhun Raha, memberikan arti tanggung jawab itu sebagai yang pertama, accountability atau perhitungan. Accountability ini menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan kepadanya menurut cara, alat, dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada obligation atau kewajiban. Obligation ini menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan dapat menepati, menunaikan, dan memenuhi janji dan kesepakatannya kepada Tuhan, alam, masyarakat, dan dirinya sendiri. Yang ketiga ada cause atau penggerak. Cause ini menunjukkan sejauh mana tingkat kepedulian yang menggerakkan seorang pelaku pemerintahan terlepas dari tinggi rendahnya status atau jabatannya untuk bertindak inisiatif sendiri berdasarkan pilihan dalam menghadapi suatu masalah atau perubahan dan siap menanggung segala resiko atau akibatnya. Sedangkan tanggung jawab di sektor privat, sebagaimana yang dikutip oleh Taliziruhun Raha, menjelaskan bahwa tanggung jawab itu sebagai satu di antara 3 tahap pemikiran. Yang pertama itu social obligation, yang kedua itu social responsibility, dan yang ketiga itu social responsive. Government dan governance. Menurut Sudarmayanti, government atau pemerintah adalah pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara bagian, kota, dan sebagainya. Government bisa juga dikatakan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan, negara, negara bagian kota, dan sebagainya.
Sedangkan istilah governance atau kepemerintahan yaitu tindakan, fakta, pola, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, governance adalah suatu kegiatan atau proses yang merupakan proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat. Istilah governance juga tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga dapat diartikan sebagai pemerintahan. Menurut UNDP, governance atau kepemerintahan memiliki 3 domain, yaitu negara atau pemerintahan, kedua sektor swasta atau dunia usaha, dan yang ketiga masyarakat. Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat. UNDP yang dikutip Sedarmayati menyatakan bahwa governance ini mempunyai 3 kaki atau 3 legs. Yang pertama ada economic governance, yaitu meliputi proses pembuatan keputusan. Yang kedua ada political governance, yaitu proses keputusan untuk formulasi kebijakan. Dan yang ketiga ada administrative governance, yaitu sistem implementasi proses kebijakan. Dari konsep governance muncul konsep good governance, yaitu kepemerintahan yang baik. Mengenai konsep governance, UNDP mendefinisikan bahwa good governance sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif di antara domain-domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan, dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif. Oleh karena itu, good governance juga mengutamakan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, serta memperlakukan semuanya dengan sama. Good governance sebagai hubungannya sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat berorientasi kepada 2 hal, yaitu yang pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Yang kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Adapun ciri good governance menurut IMF yang dikutip oleh Laude Ida yang meliputi yang pertama, keterlibatan dan tanggung jawab pemerintah harus jelas. Yang kedua, informasi tentang aktivitas pemerintah harus terbuka bagi publik atau masyarakat luas. Yang ketiga, persiapan anggaran, keputusan, dan laporannya harus dilakukan secara terbuka. Dan selanjutnya yaitu informasi fiskal harus menjamin kejujuran yang bersifat independen. Ciri-ciri good governance tersebut melahirkan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan indikator dalam penerapan good governance, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh UNDP sebagai berikut. Yang pertama ada partisipasi atau participation. Yang kedua ada uturan hukum atau rule of law. Ketiga ada transparansi. Yang keempat ada daya tangkap atau responsif. Kelima ada berorientasi konsensus atau consensus orientation. Yang keenam ada berkeadilan atau equity. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada akuntabilitas. Selanjutnya itu ada visi strategik. Yang terakhir yaitu ada saling keterbukaan. A. Pengertian yang diperintah. Konsep yang diperintah mengandung nilai-nilai antara lain makhluk, manusia, orang, penduduk, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara, dan konsumer. Mengenai konsep yang diperintah yang mengandung nilai-nilai makhluk, manusia, dan orang sebagaimana digambarkan di atas, dijelaskan sebagai berikut. 1. Makhluk dapat dilihat sebagai ciptaan, dapat dianggap sebagai penduduk proses evolusi. 2. Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realitas, sebuah kelompok, genus dan spesies atau seorang individu. 3. Orang, istilah orang menunjukkan 2 hal, yaitu satuan dan batasan manusia. Sebagai satuan, orang menunjukkan satuan manusia, misal 2 orang. B. Yang diperintah dalam konsep penduduk, masyarakat, rakyat, dan warga negara. Menurut Inu Kencana Syafi, masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara yang harus dibina dan dilayani oleh administrasi pemerintahan setempat. 2. Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu yang harus diinvestigasi. 3. Warga negara adalah
Mereka yang dinyatakan sebagai warga oleh suatu negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tersebut. C. Yang diperintah sebagai pelanggan. Pelanggan adalah pembeli warga negara disebut pembayar dalam arti pembayar pajak atau pembayar harga layanan yang diterima bersangkutan. D. Yang diperintah sebagai konsumer. Yang diperintah sebagai konsumer mengandung makna konsumer produk-produk pemerintahan, penanggung dampak negatif pembangunan, pembayar resiko mismanajemen negara, pemikul biaya sosial kegiatan para politisi, dan pembayar biaya penyelenggaraan negara, serta gaji pemerintah. E. Pelayanan publik atau jasa publik. Dikemukakan Christopher Rothlock bahwa layanan atau pelayanan merupakan produk yang tidak berwujud, terjadi secara langsung dan terjadi dalam waktu yang sebentar untuk dirasakan dan dialami. Fandi Jiptomo mengemukakan bahwa layanan atau pelayanan adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Ibrahim Lubis mengemukakan public use adalah bentuk penggunaan fasilitas untuk kebutuhan dan kenyamanan masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan dan pengertian publik di atas, maka dapatlah diartikan bahwa pelayanan publik merupakan aktivitas aparatur pemerintahan dalam tingkatan apapun dalam jabatan apapun untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat baik langsung maupun tidak. F. Layanan sipil atau civil service. Taliziduhun Draha tahun 2003 mengemukakan istilah sipil berasal dari kata Latin civil atau kata sifat, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga negara di luar urusan militer dan ibadah. Civil service semula diartikan sebagai suatu cabang public service menyangkut semua fungsi pemerintahan di luar armed service. Civil society atau masyarakat sipil. Victor Ferez Diaz, sebagaimana dikutip oleh Afan Ghaffar 2004, menekankan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintah yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lain saling menopang. Di samping itu pula, ada pandangan yang memberi makna civil society sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban, yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab. H. Kontrol sosial. Rocek sebagaimana dikutip Taliziduhun Draha 2003 mendefinisikan kontrol sosial sebagai istilah kolektif untuk proses-proses direncanakan atau tidak direncanakan, di mana individu diajar, dibujuk, atau didorong untuk menyesuaikan diri dengan penggunaan dan kehidupan nilai-nilai kelompok. Kontrol sosial dilakukan dengan norma sosial, disebut kontrol sosial informal, sedangkan kontrol sosial yang menggunakan norma hukum positif yang ditegakkan oleh lembaga publik disebut kontrol sosial formal. I. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan yang diperintah satu terhadap lain pada suatu posisi dan peran. Bentuk hubungan pemerintah yaitu hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah sesungguhnya identik dengan bentuk-bentuk hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan dipelajari dalam sosiologi dan hibridanya sosiologi pemerintah.